Shalom, selamat malam wanita dan kasih Tuhan. Mohon maaf atas keterlambatan yang saya lakukan pada hari ini karena sesuatu hal. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk kasih yang masih Engkau anugerahkan bagi kami. Kami bersyukur karena Tuhan masih memberikan kami kekuatan, kesehatan, perpanjangan umur, dan kami boleh dapat mendengarkan renungan firman Tuhan pada hari ini. Berkati wanita yang mendengarkan firman-Mu hari ini, dan berkati urapi hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan. Bila kuasa Roh Kudus akan menuntun kami, urapi kami semua dalam nama Yesus, haleluya, amin. Wanita yang kasih Tuhan, pada sore hari ini saya ingin memberikan satu judul perlombaan. Mengapa? Karena ternyata di bulan November ini di lingkungan pendidikan ternyata banyak sekali lomba-lomba ya. Yaitu diantaranya yang saya tahu ada lomba cerita anak dan sebagainya. Dan juga guru, ternyata juga hari PGRI dan guru ada lomba paduan suara dan lain-lainnya. Ketika saya selesai menyelesaikan tugas saya dalam hal paduan suara, saya merenung dan Tuhan mengingatkan saya akan satu ayat bahwa di dunia ini ada beberapa perlombaan untuk memperoleh satu mahkota yang fana, yang tidak kekal, piala yang tidak kekal. Tetapi kehidupan kita sebagai manusia, umat ciptaan Tuhan, juga mendapatkan satu perlombaan yang diwajibkan oleh Tuhan bagi kita. Yang khususnya bagi kita orang percaya, kita juga mendapatkan satu kewajiban untuk ikut berlomba. Perlombaan apakah yang Tuhan berikan bagi kita? Mari kita dalam Ibrani pasal yang ke-12. Ibrani pasal yang ke-12 ayat 1 sampai 4 saya akan baca bagi wanita kasih Tuhan. Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai 4. Nasihat supaya bertekun dalam iman, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib. Ganti sukacita yang disediakan bagi kita, bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sifat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Amin. Apakah perlombaan yang diwajibkan Tuhan bagi kita? Yaitu tentang iman kita, supaya iman kita tetap kuat di dalam Tuhan, bertekun di dalam iman. Itu perlombaan dan majikan Tuhan. Lalu perlombaan ini untuk merebut apa? Ya, kalau di dalam perlombaan duniawi kita merebut satu hadiah ya piagam atau uang atau piala yang sifatnya sementara. Tapi sebagai orang yang percaya, sebagai umat Tuhan, kita diberikan perlombaan yang wajib, yaitu untuk memperebutkan sesuatu. Apakah sesuatu itu? Kita buka dalam Filipi 3, Filipi pasal 3, kita melihat Filipi pasal yang ketiga. Di sana dinyatakan seperti ini, Filipi pasal 3 ya. Di dalam Filipi 3 ayat yang ke-13 dan 14 ya. Filipi pasal 3 Filipi pasal 3 ayat yang ke-13 sampai dengan 14. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jadi memperebutkan panggilan Allah yang Tuhan sudah taruhkan untuk kita dipanggil, bukan panggilan yang fana, tapi panggilan yang kekal, panggilan Allah, itu panggilan surgawi, hadiah kehidupan kekal ya. Itulah yang sedang kita perebutkan, karena hidup ini sementara.
pada masanya kita akan meninggalkan perlombaan-perlombaan dengan hadiah yang fana, tapi kita akan memperebutkan satu hadiah yang abadi, yaitu kehidupan kekal. Mari kita baca di dalam 1 Korintus, karena juga dinyatakan demikian. 1 Korintus, hadiah apa yang kita perebutkan? Dalam 1 Korintus pasal yang ke-9, 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat 24 mulai. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah itu begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Jadi di sini nyatakan bahwa apa yang kita perebutkan adalah mahkota yang abadi. Mahkota yang abadi, kita harus berlomba seperti pelari, seperti petinju, berlomba untuk mendapatkan mahkota yang abadi. Kalau petinju, pelari, mahkota yang fana, ya, tetapi kita memperoleh mahkota yang abadi, yaitulah kemuliaan Tuhan. Banda dikasih Tuhan, bagaimanakah kita berjuang dan kita mendapatkan kemenangan? Ya, tentu saja setiap orang menginginkan sebuah kemenangan, menjadi sasaran tujuan kita dalam sebuah perlombaan. Yang pertama adalah dalam 1 Korintus yang kita baca, ada kata menguasai diri, berlari dengan tujuan, punya tujuan, jadi tidak sembarangan. Jadi berlari, menguasai diri, berlari dengan tujuan, dan berlatih. Jadi ada penguasaan diri, lalu tujuan, punya tujuan yang jelas, dan menguasai dan melatih diri dengan baik. Kalau hari ini juga ada lomba badminton ya, bulu tangkis. Kita lihat bahwa pemain-pemain ini luar biasa. Tentu saja mereka tidak dapatkan langsung, tetapi ada latihan-latihan yang harus mereka lakukan, menguasai diri. Mungkin tidak pantangan makanan yang tidak boleh mereka makan, mereka harus melakukannya, yaitu penguasaan diri. Dan mereka punya tujuan. Apa tujuan? Yaitu kemenangan. Jadi yang pertama adalah menguasai diri, tahu tujuannya, dan berlatih. Ya, demikian juga kita berlatih. Firman Tuhan katakan latihan badani terbatas, tetapi ibadah itu kekal. Ya, beribadah itu kekal. Jadi itu kita latihan beribadah. Kita gunakan waktu-waktu kita untuk beribadah kepada Tuhan. Punya sasaran yaitu Tuhan. Ya. Bagaimana kita mendapatkan kemenangan? Yang kedua ada dalam Filipi pasal yang ketiga, tadi dinyatakan bahwa aku melupakan apa yang ada di belakangku. Rasul Paulus melupakan apa yang ada di masa lalunya. Sebagai seorang penjahat, sebagai orang yang luar biasa dosen, dia melupakan itu dan dia mengarahkan diri ke depan, itu mengarahkan diri kepada Kristus. Ya. Ini mengarahkan diri. Orang tidak akan bisa menang kalau dia hanya mengingat masa lalunya. Kalau dia dulu sukses, dia bukan orang yang mudah untuk dinasihati. Kalau dia dulu gagal, juga orang itu punya trauma besar dalam hidupnya. Nah, itu betapa pentingnya bahwa kita harus melupakan apa yang kita dan mengarahkan diri kepada Tuhan. Seperti Paulus, sasarannya hanyalah pada Tuhan. Yang ketiga, tapi Ibrani 12 dinyatakan bahwa mata tertuju pada Allah. Jadi mata kita harus tertuju kepada Allah, bukan pada persoalan, bukan pada masalah, bukan pada seseorang, tetapi kepada Tuhan. Ya. Karena itulah kekuatan kita. Ya. Karena di dalam perlombaan, dalam pertandingan itu banyak hal, banyak masalah yang akan kita hadapi. Begitu sakit penyakit, musuh yang kelihatannya besar, kelihatannya kuat, gitu ya. Baik hal yang menekan, ya. Sudah pokoknya banyak masalah. Kalau kita tidak punya sasaran, kita mata rohani kita tidak tertuju pada Kristus, maka kita akan mudah lemah dan mudah putus asa. Ya, situasi tidak enak dan sebagainya. Ya, dengan dikatakan bahwa mata yang tertuju pada Kristus karena Yesus memimpin kita kepada iman. Yesus memimpin kita kepada iman, mengabaikan salib, tekun dalam mengabaikan kehinaan, tekun memikul salibnya, mengabaikan kehinaan, dia dihina.
dia tekun mengikut salibnya, dan salib itu berganti dengan sukacita. Dia duduk di sebelah kanan Allah. Itulah kemuliaan Bapa. Ya. Wanita yang kasih Tuhan, mari kita mengarahkan mata hati kita hanya kepada Tuhan. Jangan lihat situasi, kondisi yang saat ini mungkin tidak atau belum sesuai dengan keinginan kita. Tapi kita tuju terus pada Kristus, karena Kristus akan terus membawa kita pada iman yang lebih dan lebih lagi. Yang terakhir, di mana contohnya ada juga dari Rasul Paulus sendiri, di mana dia teladan yang baik bagi kita. Dia menyelesaikan imannya, mengakhiri garis akhir dengan dari iman yang baik. Dan 2 Timotius pasal 4 ayat 6-8. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Amin. Rasul Paulus telah memelihara iman dengan baik sampai garis akhir. Ya, inilah kemenangan, sasaran tujuan kemenangan, garis akhir, sehingga boleh mencapai mahkota kebenaran. Amin. Wanita kasih Tuhan, mari kita berlomba dengan cara yang benar, dengan cara yang sesuai dengan kehendak firman Tuhan, bahwa kita menang. Mari kita bertekun dalam iman, kasih dan pengharapan kita kepada Tuhan. Tetap tertuju pada Tuhan, mengarahkan pada Tuhan, dan memiliki sasaran tujuan yang benar, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.